Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pelajar dibacok anggota geng motor karena pelaku emosi dengan perkataan kasar korban saat dipalak. Sebuah mobil minibus terjun ke rumah warga yang berada di lembah kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung. Seluruh penumpang mobil selamat. Janji pemerintah akan tambah pasokan belum terbukti. Minyak goreng subsidi minyak kita masih sulit didapat. Sebuah mobil minibus terjun ke rumah warga yang berada di lembah kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung. Seluruh penumpang mobil selamat dan hanya mengalami luka ringan. Sebuah mobil minibus mengalami naas di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung. Mobil minibus ini terjun dari jalan, sempat menimpa atap rumah warga hingga terbalik di pekarangan belakang rumah. Puluhan warga sekitar pun beramai-ramai berupaya menyelamatkan 4 orang penumpang dan pengemudi dari dalam mobil yang ringsek, lalu membawanya ke Rumah Sakit Al-Ihsan Bale Endah. Para korban mengalami luka ringan. Menurut warga yang bagian atap rumahnya sempat tertimpa mobil, para korban adalah sebuah keluarga asal Bandung yang tengah berwisata. Menurun dari pudunan yang tajam, mungkin dia nggak kontrol, lupa ngerem, langsung terjun ke pila, langsung ke bawah gitu. Jadi posisinya mobil terjun, kepala mobil di bawah langsung terbalik gitu. Langsung terbalik. Tapi alhamdulillah tidak ada luka-luka. Kalau korban luka-luka ada sekitar 4 orangan, 1 orang alhamdulillah supirnya juga luka lecet sedikit. Sekitar 5 orang semuanya itu keluarga, ada ibunya, anaknya, sama menantunya. Dari pemeriksaan Satuan Lantas Polresta Bandung, sebelum kejadian, mobil melaju dari arah objek wisata Gunung Puntang menuju Cimaung dengan kondisi jalan yang menurun. Pengemudi minibus diduga tidak dapat mengendalikan mobil hingga terjadi kecelakaan. Diduga pengendara kendaraan roda 4 yang berpenumpang 4 orang tersebut tidak bisa menguasai kendaraan, sehingga pada saat melintas di sekitar tempat kejadian menabrak tembok atau pagar dari rumah warga, kemudian yang mana pagar tersebut merupakan atap dari rumah atau bangunan yang berada di bawahnya ada bangunan, sehingga mobil tersebut menabrak pagar sehingga terjun ke bawah sedalam 3 meter. Meski sempat menimpa atap rumah warga, tidak ada penghuni rumah yang menjadi korban. Karena posisi mobil yang terjun ke halaman rumah warga, evakuasi bangkai mobil menunggu alat berat dari kota Bandung. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Kita ke informasi selanjutnya, jasad seorang pria tanpa identitas ditemukan membusuk di teras rumah kosong di Purwakarta Selasa pagi. Sedangkan sehari sebelumnya, warga Kabupaten Kuningan menemukan jasad perempuan terapung di Sungai Cisanggarung. Penemuan mayat di teras rumah warga yang sedang kosong membuat geger warga Jalan Kapten Halim, Kelurahan Nagri Kidul, Kabupaten Purwakarta. Korban seorang pria tanpa identitas dengan usia sekitar 40 tahun. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak memperbaiki gerobak dagangan yang disimpan di halaman depan rumah. Dari kondisinya, korban diperkirakan telah tewas lebih dari 3 hari. Banyaknya ceceran darah memunculkan dugaan korban tewas akibat dibunuh. Sesosok mayat ditemukan warga mengapung di antara bebatuan di Sungai Cisanggarung, Desa Cikananga, Kecamatan Garawangi, Kuningan, Senin pagi. Mayat berjenis kelamin perempuan saat ditemukan dalam kondisi telungkup dan tak berbusana lengkap. Dari identifikasi awal oleh personil Polsek Garawangi, jenazah diduga adalah warga desa Karamatwangi yang sempat dikabarkan hilang 2 hari sebelumnya. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD 45 Kuningan untuk identifikasi dan mengetahui penyebab kematian. Dijanjikan akan ditambah pasokannya, minyak goreng subsidi minyak kita masih sulit didapat. Selain minyak goreng, harga beras juga masih tinggi.
Setelah sempat menghilang pasokannya, kini minyak goreng kemasan sederhana subsidi minyak kita kembali bisa didapatkan di pasar tradisional di Kota Bandung. Salah satunya di Pasar Kosambi, Kota Bandung. Namun harga jualnya naik dari seharusnya Rp14.000 per liter, kini menjadi Rp16.000 per liter. Pedagang juga mengeluhkan pasokan yang belum pulih. Biasanya dalam satu kali pengiriman dapat berapa Pak untuk minyak kita Pak? Minyak kita paling kasih satu dus sudah. Satu dus. Itu dari distributor. Kalau dari ini yang freelance ya ada sih, cuma harganya ya itu sekitar modal 15.000. Iya modalnya. Ya 16-an lah. Kita sih mudah-mudahan ada lagi lah gitu ya buat masyarakat yang kasihannya ekonominya menengah ke bawah gitu ya. Bila pedagang pasar di Kota Bandung masih bisa mendapatkan pasokan minyak kita dari distributor meskipun hanya satu dus saja, para pedagang di pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya malah kehilangan pasokan dari distributor. Para pedagang justru mendapatkan minyak kita dari pihak ketiga, tapi dengan harga perolehan Rp14.000 per liter. Akibatnya, pedagang terpaksa menjualnya kepada konsumen dengan harga paling murah Rp15.000. Bukan dari supplier, dari tangan ke tangan lagi. Oh gitu. Ya. Jadi harganya lumayan. Kehitung 14 lah dusan satunya. Oh soalnya gitu. Kan nggak banyak belinya, paling 2 dus. Oh 3 gitu. dus, ya. Memang susah sekarang nyari barangnya. Iya, nggak tahu dah di agen-agen nggak ada kita. Oh gitu. Kekosongan pasok minyak goreng curah dan minyak kita juga terjadi di Pasar Cibada, Kabupaten Sukabumi. Satgas Pangan Polres Sukabumi bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi yang mengunjungi pedagang eceran dan agen minyak goreng di pasar tersebut menemukan stok kedua jenis minyak goreng kosong. Padahal sepekan sebelumnya, Menteri Perdagangan telah berjanji akan menambah pasokan minyak kita sebesar 150.000 ton dalam 3 bulan, mulai Februari hingga April mendatang. Kemudian kita cek langsung ke salah satu agen di samping pasar Cibadak itu, kami cek langsung ke gudangnya, tangki, dan memang ternyata kondisinya kosong. Jadi di sini bisa temukan kita adalah kosong ini bukan hanya di tingkat pengecer, tapi di tingkat agen juga ada kekosongan. Bahwa mereka mendapatkan kesulitan pengiriman dari pabrik. Bila minyak goreng murah sulit didapat, harga beras di sejumlah pasar di Kabupaten Karawang juga ikut naik. Beras premium naik Rp3.000 per kilogram menjadi Rp14.000, sedangkan beras medium saat ini dijual Rp11.000 per kilogram. Pedagang mengaku harga naik akibat pasok dari petani terus menipis. Ya katanya sih nggak ada panen, kedua stok beras juga kadang nggak ada di industri. Soalnya kan harganya makin tinggi untuk pembelanjaan, kita juga kan bingung untuk penjualan ke masyarakat. Pengecer beras dikeluhkan pembeli dan pengecer beras, namun mereka tidak memiliki pilihan lain. Berapa Pak? 11.000. 11.000. Biasa beli berapa? Biasa ya pertama 9, naik lagi 10, sekarang naik lagi di 11.000. Ini buat jual juga Pak? Ya, buat sendiri? Buat ini jualan. Buat jualan? Keberatan ya Pak? Ya, bukan keberatan lagi. Orang kecil mau pakai apa itu kalau kayak gitu? Oh gitu. Oh, tapi tetap dibeli Pak? Hah? Tapi tetap dibeli? Yang ada lagi, belilah. Tetap beli. Akibat naiknya harga beras, omset penjualan para pedagang pun turun 20%. Tim Liputan melaporkan. Tak hanya beras yang naik, faktor cuaca juga membuat harga cabai dan bawang merah meroket naik. Kenaikan harga membuat omset penjualan para pedagang anjlok. Naiknya harga sayuran termasuk bawang merah membuat para pedagang eceran bawang yang biasa berbelanja di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya harus putar otak agar bisa menjual kembali bawang merah dengan harga yang masih terjangkau bagi masyarakat. Dengan harga bawang merah Brebes yang mencapai Rp45.000 per kilogram dan bawang merah Garut Rp35.000 per kilogram, para pengecer ini memilih bawang merah yang berukuran lebih kecil sebab mereka akan menjualnya per siung. Yang kecil-kecil. Karena terjangkau untuk uang sedikit. Kalau bedanya kecil sama yang gede berapa banyak?
Ya, yang besar satu-satu, yang kecil dua-dua. Satu banding dua gitu Ya, ya. Itu nanti itu dijual lagi harganya emang bisa? Enggak, sama ya harga mah. Jumlahnya sama. Ya, sama 10, 4.000. Ya, tapi sekarang lebih kecil barangnya. Kenaikan cabai dan bawang merah juga dirasakan pedagang pasar Bogor Kota. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya berkisar Rp30.000 sampai Rp40.000 kini melesat menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit naik 50% dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kondisi yang sama juga terjadi pada komoditas bawang merah. Naiknya harga cabai dan bawang merah terutama disebabkan hujan dan banjir yang menyebabkan gagal panen. Bawang merah biasanya 20.000, paling mahal 26, sekarang mencapai 46, 45. 46, 45. Ya, itu buat bawang yang berbes ya. Kalau buat yang bawang Bandung paling 40-an, yang bawang gede-gede. Kenapa itu, Bang? Katanya sama pengirimnya di Jawanya kebanjiran, jadi pemasoknya kurang. Pedagang pasar muka Kabupaten Cianjur sepekan terakhir mengaku mengalami penurunan omset penjualan cabai dan bawang merah mencapai 50%. Turunnya daya beli masyarakat akibat naiknya harga bawang merah dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp60.000, serta cabai rawit dan cabai hijau yang naik dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Untuk bawang sendiri dari jenis apa aja yang naik? Atau semuanya? Hampir semuanya. Dari berbes, dari Sumatera, dari daerah. Kira-kira ada penurunan omset nggak? Pastilah. Berapa persen? Kalau kurang lebih lah, hampir 50%. Naiknya harga bawang merah juga dirasakan para pedagang di Pasar Baru Kabupaten Kuningan. Harga bawang merah naik Rp10.000 per kilogram. Sekarang lagi naik. Naiknya berapa, Bu? Naiknya ya ini kan biasanya ya paling 40, sekarang 50 gitu. Yang bulat itu biasanya kan cuma 30, sekarang ya 40. Sejak kapan, Bu, kenaikan, Bu? Minggu-minggu ini sih. Kenaikan ini tak urung menurunkan penjualan para pedagang. Kenaikan harga tak terelakkan karena pasokan bawang yang berkurang. Ngaruh lah, terlalu mahal harganya. Jadi sepi atau gimana Pak pembeli? Ya, berkurang? Kurang pembelinya. Ya rata-rata dah 2 kintal. 2 kintal 1 hari. Kalau saat kenaikan seperti ini gimana Pak? Kurang lah. Kurang ya. Naiknya harga bawang merah sempat membuat konsumen kaget. Salah satu pengusaha makanan olahan berbahan baku bawang merah mengaku harus menghitung ulang harga jualnya akibat harga bawang merah yang naik. Ya kaget sih, biasa murah pas mahal gitu kan, otomatis. Terus kan kalau untuk biaya produksi kan kalau misalnya harga mempengaruhi harga jual juga gitu kan. Kalau untuk rumahan sih ya mungkin nggak tahu ya gitu ya. Kalau untuk produksi yang kayak industri atau apa itu otomatis harga jual juga naik. Para pedagang dan konsumen berharap harga bawang merah bisa kembali stabil apalagi menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri mendatang. Tim Liputan melaporkan.